semuanya, jadi kali ini kita akan membahas kenapa sih kemacetan makin parah terjadi apalagi di kota-kota besar di Indonesia. Yang pertama, jumlah kendaraan pribadi yang semakin banyak, sementara kapasitas jalan itu begitu saja. Belum lagi banyak orang yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum karena mereka menilai bahwa kendaraan umum itu tidak nyaman, lelet, dan tidak sesuai dengan jadwal. Alhasil semuanya akan numpuk di jalan, apalagi saat jam berangkat dan pulang kerja dan sekolah. Nah, dampaknya sekarang juga mulai terasa kan teman-teman, banyak waktu yang terbuang sia-sia, akhirnya banyak orang yang telat. Yang kedua, polusi udara semakin meningkat sehingga banyak orang yang sekarang terkena gangguan saluran pernapasan karena kendaraan yang terjebak itu tidak dimatikan mesinnya, sehingga membuat orang-orang itu capek, stres, dan boros bensin. Terus, solusinya apa? Salah satu cara yang paling efektif adalah membuat transportasi umum itu menjadi lebih aman, nyaman, efektif, dan efisien. Apabila transportasi umum sudah memenuhi kriteria tersebut, maka akan banyak orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Selain itu, juga kebijakan akan ganjil genap yang akan mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Kalian tahu nggak sih bahwa sampah plastik masih banyak digunakan di masyarakat? Sampah plastik seringkali masih digunakan karena mudah digunakan, praktis, dan juga gampang ditemui. Padahal dampak di lingkungan sangat besar loh. Mengurangi sampah plastik tentunya nggak bisa sendirian. Kita bisa melakukan dengan stop penggunaan sampah plastik dan memilah sampah plastik. Sementara pemerintah dapat membantu lewat aturan, edukasi, dan juga pembinaan. Penggunaan gadget yang berlebihan pada remaja bisa sering banyak masalah loh. Di antaranya, maka jadi kurang sehat, badan mudah gemuk, bahkan merasa kurang percaya diri karena takut ketinggalan tren. Nah, maka dari itu kita jaga keseimbangannya ya. Cari hobi ataupun ikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, jalan-jalan ke alam seperti hiking, camping, dan batasin waktu main gadget secara teratur ya. Untuk kebijakan di sekolah, menurutku nggak perlu dibatasi terlalu ketat karena gadget bisa jadi tempat belajar untuk cari materi dan cari informasi di aplikasi edukasi. Yuk kita gunakan gadget dengan bijak. Pada akhirnya, banyak masalah yang saling terhubung, masih akibat kendaraan pribadi yang tidak, sampah plastik yang masih menjadi masalah andalan sehari-hari, dan penggunaan gadget yang kebablasan. Semua ini dapat hidup kita, bikin waktu terbuang sia-sia, lingkungan tercemar, dan kesehatan fisik maupun mental menjadi terganggu. Tapi pada akhirnya, berubah itu mungkin transportasi umum yang nyaman, biasa ramah lingkungan, bijak menggunakan gadget dapat menjadi satu langkah kecil yang gampang besar dari diri sendiri, sekolah, keluarga, dan pemerintah. Jadi, yuk jadi generasi yang lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bijak dalam memilah dan memilih. Hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi perubahan besar di masa depan. Nah, gimana teman-teman kalian udah tahu? Tadi kan? Semoga dengan penjelasan ini bisa bermanfaat, bisa bikin kita lebih aware daripada masalah-masalah tersebut ya. Saya Khaira Mutia Suseno, saya Gabriela Arteta, dan saya Nafisa Karima, pamit undur diri. Sampai jumpa.